Halo, jumpa lagi teman-teman sobat petani dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Jumpa lagi kita di channel ini teman-teman. Seperti biasa kita mengupdate info-info terbaru tentang budidaya, baik itu vanili, durian, mangga, pepaya maupun tanaman-tanaman lain. Kita di sini hadir untuk teman-teman sebagai sarana sharing dan caring, yes. Seperti biasa kita berbagi tips dan trik pemupukan maupun tentang membahas tentang penyakit tanaman dan cara mengatasinya, khusus dengan produk berkualitas dari PT NASA. Selain itu kita juga tempat konsultasi ataupun tempat kita bertukar pikiran ya teman-teman. Jadi channel ini hadir untuk kita semua, untuk kemajuan pertanian Indonesia. Nah, ini kita update lagi teman-teman, vanili lagi. Semoga teman-teman yang sudah subscribe, sudah nonton channel ini dan mengikuti tidak bosan-bosannya untuk menyimak, karena dari praktek lapangan kita sering jumpai hal-hal baru ya, hal-hal baru yang mungkin kalau teman-teman yang belum menjalaninya mungkin tidak ketemu ya, belum ketemu. Jadi sebelum itu kita atau saya sendiri bisa berbagi ya teman-teman, biar tidak kalau ada halangan mungkin kalau sudah saya terangkan di sini bisa diminimalisir untuk teman-teman sendiri. Baik, ini kita bahas tentang vanili lagi teman-teman. Seperti kita tahu kalau vanili saat ini masih jadi komoditas yang lumayan bagus ya pasarnya. Untuk sekarang harga buahnya di angka 200 sampai 250 ribuan yang kualitas grade A untuk buah vanili per kilo yang hijau ya teman-teman. Dicoba yang kalau kita tanam vanili gitu ya, punya satu tajar ini berbuah 1 kilo aja. Tapi kalau yang ini nggak mungkin 1 kilo, bisa lebih, karena satu tajar ini ada 3 sampai 4 sulur yang kita masuk. Jadi hasilnya mungkin akan tidak ini ya, tidak mengecewakan ya teman-teman. Jadi per kilo untuk pasaran saat ini 2023 kita update-nya di koperasi vanili yang kita gabung ya, di harga 200 sampai 250 ribu tergantung kualitasnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan tanaman lain, vanili ini sangat cocok untuk dibudidayakan. Di samping tanaman ini cocok dibudidayakan di mana saja, di dataran rendah maupun dataran tinggi. Hanya saja ada perbedaan yang membuat vanili ini mungkin lebih rumit kelihatannya, tapi kalau sudah ditanam akan sangat mudah teman-teman. Jadi ini kita sudah perawatan kurang lebih 1,5 tahun, kalau umurnya udah 2 tahun ya teman-teman. Jadi ya, kendala awal seperti biasa, seperti pada umumnya busuk batang seperti itu, pertumbuhannya kurang bagus dan berbagai macam keluhan lainnya. Tapi kita masuknya di sini karena sudah modern ya, sudah ada teknologi, apalagi kita punya pupuk organik NASA dengan teknologi nano ya teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau budidaya vanili, sangat mudah, sangat simple dengan bantuan teknologi pupuk organik NASA. Di sini saya Gede dari Buleleng Bali sebagai agen maupun stokis pupuk organik NASA. Di samping itu juga melakukan penyuluhan di lapangan secara langsung, maupun kita servis, kita melayani perawatan vanili seperti ini hanya saja di daerah lokal, seperti itu. Jadi sangat mudah teman-teman, jangan khawatir. Ini tanamannya hijau royo-royo, walaupun dari struktur kesuburannya ini sangat subur, sangat terlalu subur, karena ini intensitas cahaya yang masuk belum memenuhi syarat yang pas adalah sekitar 50 sampai 65% untuk cahaya masuk ya harusnya,
karena ini teduhnya atau naungannya ini pakai rambutan teman-teman. Jadi pas rambutan itu subur, karena nunggu berbuah jadi subur, sangat subur, daunnya rimbun. Setelah berbuah nambah rimbun lagi, jadi tanamannya makin hijau pekat seperti ini. Nah kalau sudah panen baru bisa kita pangkas naungan ini, rambutan ini turun buah, terus turun buah. Jadi beberapa daun sudah ikut turun. Jadi di sini kelihatannya masih sangat subur teman-teman. Jadi nanti kita akan upayakan lagi, karena dari pemilik ya masih sangat sayang dengan rambutannya, jadi masih nanti untuk selanjutnya mungkin akan dipangkas setengahnya agar sinar matahari bisa masuk full. Ini rambutannya habis panen. Untuk perawatan seperti biasa teman-teman, tipsnya kita tetap cek ya. Kalau ya kebunnya dekat bisa cek seminggu sekali, kalau yang ini 3 minggu sekali kita cek. Musim hujan lagi sangat ekstrim, jadi ya beberapa tanaman masih ada yang kalah sama hujan ya, sama hujan yang terlalu lebat. Jadi beberapa masih kita temukan busuk batang, dan agar busuk batang itu tidak menyebar, ada baiknya kita selalu cek, dan kalaupun ada kita bersihkan dari busuk itu agar tidak menyebar ke tanaman lain. Seperti itu tips yang selalu kita bahas ya untuk tanaman vanili, karena tanaman vanili sangat simpel, cukup dia dirawat dengan subur. Bila sudah cukup umur dan nutrisinya pas, terus sinar matahari masuk dengan bagus, nutrisi buah sudah tersedia, nanti pada saatnya itu tanaman kita akan berbunga dengan bagus ya, berbunga terus dikawinkan, nunggu ya usia 8 sampai 9 bulan dipanen. Nah itu di situ asiknya di situ teman-teman. Jadi kalau dapatnya berapa 100 kilo gitu di harga 200.000 ya lumayan, itu dapatnya 100 kilo kali 200.000, dicek sendirilah berapa uangnya. Tapi setimpal juga karena tanaman vanili ini dirawatnya dengan baik, dengan biaya yang lumayan juga kalau kita persiapan lahan, terus ada bikin bedengan sendiri, terus bikin tajar juga. Belum nanti kalau yang sistem semi modern kita perlu atap paranet. Kalau yang ini sih masih ya semi masih cuman tajarnya aja yang modern seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tanam vanili jangan ragu, apalagi pasarnya masih makin bagus, jadi tidak pernah berhenti ya, tidak pernah berhenti untuk pasar vanili ini. Terbukti sekarang saya ada yang meminta untuk mencarikan buah vanili seperti itu. Jadi teman-teman silahkan, saya dari Buleleng Bali. Kalau teman-teman berkenan sharing, silahkan di komen di sini di channel ini, atau bisa di WA juga langsung di 085792904487. Hanya sharing ataupun masukan untuk channel ini bisa dikritik dan sarannya juga silahkan, monggo, demi kemajuan kita bersama ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin video YouTube ini hanya untuk untuk dokumentasi, siapa tahu pengalaman kami di lapangan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ini seperti ini pembersihan busuk batang ya, busuk batang. Vanili ini kita akan lanjut nanti di bulan April, kita akan masuk pupuk buah yang ini, tapi jangan disiram dulu. Masuk pupuk buah kita jaga kelembaban sekitar 20% untuk kelembaban tanahnya. Nanti di bulan April, Mei, Juni, bulan Juni kita potes pucuk atau potong pucuk, dan mudah-mudahan di bulan Agustus bisa keluar bunga. Kalaupun belum, itu masih ada beberapa faktor ya, karena pematangan nutrisi belum maksimal di sini.
sinar matahari masih sangat kurang yang masuk untuk untuk pematangan nutrisi ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali pematangan nutrisi lewat sinar matahari. Syarat pematangan nutrisi sinar matahari full 1 hari, terus kenanya di sekitar 50-65%. Jadi kalau pakai paranet akan sangat pas, 1 lapis sangat pas. Dan naungan rambutan ini dipotong, semestinya dipotong, terus cuman dipakai untuk tajar naungan paranet seperti itu, mungkin hasilnya akan sangat berbeda ya teman-teman. Tapi karena ini masih sayang ya, rambutannya umur sekian tahun, kalau ditebang ini juga sudah menghasilkan. Kalau di kontrak ke juragan buah itu yang di atas vanili ini, di terakhir saya dengar dari pemilik terjual 10 juta. Jadi masih lumayan kalau kita masih rawat. Nanti sambil kita pelajari lebih lengkap tentang vanili yang bernaung di bawah pohon rambutan. Seperti itu teman-teman. Kalau saya ini masih pemula, jadi mohon dimaklumi kalau ya kontennya gini-gini aja. Yang penting saya udah berusaha gini-gini aja, maksudnya ya kontennya membahas tentang ini dan itu. Kurang lebihnya mungkin ya teman-teman lebih ahli ya, lebih masternya master ya. Jadi kita santai aja, yang penting sudah berusaha untuk berbagi pengalaman. Nah, yang kita pakai di sini teman-teman ini Supernasa Power Nutrition Bojonasa Harmonic, terutama untuk obat busuknya teman-teman. Kita masuk Korin untuk busuk atas dan Clio untuk busuk bawah. Jadi setiap 3 minggu sekali saya datang ke sini, cek kebunnya, terus kita semprot, terutama di musim hujan. Itu sangat penting untuk pencegahan busuk batang atau busuk akar maupun busuk pucuk, seperti itu sangat penting untuk tetap kita jaga ya. Kalau enggak nanti vanilinya sakit. Nah, ini yang produk yang kita pakai, Clio, Korin, Supernasa, Bojonasa dan Harmonix, termasuk Power Nutrition. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih.